Apa lagi? Hey guys, welcome back to my channel. Nama aku Alisa, and in this channel we like to talk about mom stuff, baby stuff, a little bit of everything. Hari ini kita mau ngebahas tentang barang-barang empasi yang minim cucian. Nah, kalau misalkan kalian kayak aku, di rumah itu sedikit yang bantu. Pas awal-awal anak aku empasi itu, aku sama sekali nggak ada yang bantu, jadi aku ngurus sendiri, cuci sendiri. Ya suamiku sih yang banyak nyuci, tapi maksudnya kita nggak ada yang bantu ekstra di rumah. Jadi aku pengen ngasih tahu alat-alat yang aku pakai untuk bikin empasi anak aku yang minim cucian, yang super simple dan gampang. Oke, barang pertama yang aku rekomendasiin itu adalah slow cooker. Tapi waktu itu aku sebenarnya ngobrol sama kakak ipar aku, ternyata ada tim slow cooker dan tim gak slow cooker ya. Aku nggak tahu sih ini bener atau enggak. Tapi menurut aku pakai slow cooker tuh gampang banget karena bener-bener bisa ditinggal. Tiba-tiba makanannya udah jadi aja, terus tinggal di blender dan tinggal siap langsung disuapin ke anak. Slow cooker yang aku punya ini turunan dari kakak ipar aku. Ini brandnya Baby Safe. Jujur aku waktu itu pengen beli yang Russell Hobbs karena aku kemakan kayak banyak banget dia fungsinya kan, bisa bikin ini, bisa bikin itu. Tapi karena aku ada hibahan ya waktu itu mikirnya aku coba pakai ini dulu. Kalau misalkan emang ternyata kurang, baru aku beli yang Russell Hobbs. Tapi ternyata pakai yang merek Baby Safe ini tuh udah cukup banget. Aku bener-bener nggak harus upgrade lagi. Memang ini tuh sesimpel itu ya. Dia ada cuman ada 2 button di sini. Jadi yang button yang pertama itu ada timer, bisa 2 jam, 3 jam atau 4 jam. Abis itu dia di sini ada button cancel sama keep warm. Jadi sesimpel itu, kayak rice cooker simple aja. Kalau tipe yang ini, kalau menurut websitenya itu dia mangkoknya udah pot keramik, kapasitasnya 0,8 liter. Tapi di websitenya nggak ada specifically dia nulisin berapa temperatur masak di sini. Jadi aku nggak tahu temperaturnya berapa, tapi aku selalu mastiin aja makanannya udah super well done dan matang banget supaya aman untuk bayiku. Terus hal kedua yang juga aku rekomendasiin banget adalah hand blender yang aku punya. Ini mereknya Bosch. Kalau yang dari Bosch ini dia dapat 2 attachment. Jadi ini mesinnya. Terus attachment yang pertama itu hand blender kayak gini. Tinggal di attach kayak gini. Satu lagi itu dia ada food processor. Jadi food processornya juga di attach ke si mesinnya ini. Ini punya 2 setting juga. Dia ada yang turbo sama ada yang biasa. Kalau untuk yang cincang-cincang kasar aku pakai yang biasa. Kalau waktu masih agak halus aku pakai yang turbo. Kalau emang benar-benar masih perlu lebih halus lagi, bisa abis itu disaring pakai saringan biasa. Udah cepet banget nyaringnya, nggak lama-lama kalau pakai ini. Nah sekarang karena dia udah lumayan gede, kalau misalkan emang ada yang harus dicincang, aku lebih sering pakai yang food processornya itu karena aku tinggal pulse kayak 5 kali, 8 kali, abis itu udah, karena sebisa mungkin dia masih tetap agak kasar kan. Hal yang selanjutnya aku rekomendasiin adalah silicone mold kayak gini. Yang aku punya itu dari Ben. Ini dia isinya ada 9. Aku rekomendasiin sekali yang silikon karena ini sangat gampang ngeluarin makanannya. Biasanya aku bikin empasi itu waktu masih pure, pas awal-awal banget, itu aku meal prep 1-2 hari. Jadi aku nggak setiap hari bikinnya. Ini mungkin a little bit controversial karena ada ibu-ibu yang pengennya bikin fresh tiap hari. It's okay. Aku waktu itu lebih pilih prep 1-2 hari. Jadi aku nggak harus tiap hari bikin. Biasanya abis aku slow cook, terus aku blend pakai hand blendernya, terus aku masukin ke sini. Kadang juga aku bikin prep 1 whole food aja. Jadi kayak misalkan jagung aja aku bikin sendiri, blend. Abis itu daging aja, ayam aja. Nanti tergantung harinya si jagungnya itu aku mix sama ayam atau aku mix sama daging. Jadi anak aku juga nggak bosen tiap hari makan yang sama. Selanjutnya adalah wadah makanan. Aku punya 2 jenis wadah makanan. Yang pertama itu yang kaca kayak gini, dan yang kedua itu yang plastik kayak biasa kayak gini. Aku rekomendasiin untuk cari yang microwave safe supaya bisa ngangetin di sini, bisa juga ditaruh di kulkas di sini. Jadi nggak banyak harus pindahin tempat. Untuk yang kaca ini aku beli specifically dari IKEA. Aku juga nggak tahu kenapa aku beli dari IKEA, karena sebenarnya ada yang lebih targeted untuk empasi. Kayak misalkan Lock and Lock punya, atau Little Dimple punya, brand-brand kayak gitu lebih enak. Aku lebih rekomendasiin untuk beli yang emang di market untuk tempat wadah makanan MPASI, karena mereka punya ukuran takarannya di samping, jadi tahu berapa nih makanannya, berapa makanannya. Aku pas udah beli ini, pas udah mulai pakai, aku baru agak nyesel karena kayak aku nggak tahu aku setiap hari nyuapin anakku berapa pakai yang ini, karena dia polos aja. Tapi again yang kaca ini freezer friendly, microwave friendly. Terus aku bahkan sekarang bisa kukus di sini. Kalau misalkan aku mau bikin nasi tim atau apa, aku langsung masukin ke sini, terus ini aku masukin ke kukusan di
kompor. Untuk yang plastik ini sama, ini aku punya dari Baby Move. Biasanya kalau yang plastik-plastik gini aku pakai buat sekedar buah atau snack, soalnya aku nggak suka kalau misalkan ada bau-bau protein kayak udang atau daging atau ayam nempel di sini, biasanya suka nggak hilang. Jadi untuk yang pakai protein atau bumbu-bumbu yang potent, aku lebih prefer pakai di kaca, jadi tempatnya juga nggak bau. Selanjutnya sendok yang aku punya ini dari Munchkin. Jujur aku sama sekali nggak pernah ganti dari pertama kali MPASI sampai sekarang. Cocok-cocok aja pakai ini. Aku beli banyak banget sendok, tapi yang paling sering my go to, I always come back, itu selalu yang ini. Kenapa aku suka yang ini? Karena ini tuh punya kayak dia bisa ngedetect kalau misalkan makanannya itu terlalu panas. Misalkan makanannya terlalu panas, dia tuh di yang ijo-ijonya ini dia berubah jadi putih. Nah, jadi kalau misalkan kalian pakai sitter atau apa orang lain yang nyuapin, kalau kalian nggak mau si sitter itu niupin makanan anaknya atau gicipin makanan anaknya, bisa pakai ini karena sangat kelihatan banget kalau makanannya panas atau enggak. Udah deh, jadi itu aja alat-alat yang aku pakai untuk persiapan MPASI anak aku. Kalau misalkan aku butuh kukus, aku cuma pakai ini. Tapi honestly sekarang dia udah mulai gede, dia udah mulai aku kasih makan makanan yang ada di meja di rumah. Karena aku nggak mau nanti kalau misalkan dia udah bisa makan sendiri, dia jadi kayak pilih-pilih gitu. Jadi aku udah pengen biasain dia makan makanan yang ada di meja. Biasanya kalau misalkan lauk yang ada di meja itu masih terlalu keras, aku masukin makanan yang di meja itu yang udah matang ke dalam slow cooker tadi. Aku tambahin air sedikit atau kaldu sedikit supaya dia bisa lebih lembek atau lebih jadi kayak tim. Abis itu kalau aku butuh blender, aku blender seperti biasa. Tapi menunya sih sama. Gampang kan ternyata, minim cucian. Ternyata gak perlu banyak repot-repot banget. Itu aja yang aku pakai selama aku ngasih makan anak aku. I hope this video helps. Sampai ketemu di video lain. Yuhu.